Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan. Kali ini saya akan ngobrolin tentang panduan menyeduh dari Pana Coffee. Ya, di sini ada brew rasio kompas, bisa dilihat sendiri di layar jenengan. Oke. Nah, nanti bisa ditanyakan di bawah ya. Brew rasio pertama kopi dengan pasca panen wash dan honey bisa menggunakan rasio yang lebih besar 1:14 sampai 1:17. Apa maksudnya 1:14 atau 17? Nanti saya jawab di kolom komentar jika ada yang tanya dan menonton video ini. Karena biji kopi lebih padat dan memiliki acidity atau keasaman yang lebih tinggi sehingga perlu rasio lebih besar untuk balancing rasa. Kalau masalah rasa itu sebenarnya relatif ya teman-teman. Jadi ini yang disarankan oleh Pana Coffee Roastery ya. Nomor 2, kopi dengan pasca panen natural bisa menggunakan rasio yang lebih kecil 1:12 atau 1:15 karena biji kopi lebih mudah diekstraksi dan memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga menggunakan rasio yang lebih kecil untuk menghindari over ekstraksi. Jadi biasanya kopi natural itu jika kita menggunakan rasio yang agak panjang itu kalau saya ya itu kayak mengurangi rasa gitu. Jadi biasanya saya suhunya itu menggunakan suhu agak rendah kalau saya kalau kopi natural ya. Temperatur kompas ini jangan baca sendiri ya. Nanti jangan pahami apa maksudnya. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini kopi kompas. Nah, ini bahas tentang suhu. Di halaman berikutnya bahas tentang suhu. Brew temperatur untuk kopi wash dan honey disarankan di suhu 92 derajat sampai 96 derajat. Jadi dia butuh suhu yang panas ya teman-teman untuk wash dan honey. Untuk brew temperatur kopi natural bisa pakai suhu 87 derajat sampai 90 derajat. Di sini ada grafiknya ya teman-teman. Ada grafiknya. Ini Pana Coffee menggunakan teknologi untuk untuk mendapatkan data seperti ini. Temperatur berperan penting dalam pembentukan sweetness atau manis. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa semakin tinggi temperatur yang kita gunakan, semakin banyak gula yang larut ke dalam hasil seduhan sehingga kadar acidity akan menurun. Kalau saya senang malah acidity itu tinggi, jadi saya senang kopi yang asam-asam gitu, senang banget. Terus green size kompas. Nah, ini untuk kalibrasi ya teman-teman. Ini bisa dilihat ya, bisa dilihat. Oke. Kalau mau jelasnya nanti saya tulis di kolom komentar kalau ada yang tanya. Green size, main points. Green size yang halus mempermudah ekstraksi rasa dan aroma pada kopi. Jadi semakin halus itu semakin mudah untuk ekstraksi gitu loh. Jadi tidak perlu power atau suhu terlalu tinggi kalau green size halus. Jadi nanti logikanya itu ya harus sering-sering nyeduh dan ngopi biar tahu gimana rasanya. Meningkatkan body jelas. Green size halus itu tidak perlu suhu tinggi kalau saya. Jadi jenengan harus mengenali tiap ukuran yang ada di grinder panjenengan. Tetapi bila kita tidak hati-hati dengan green size yang terlalu halus bisa menyebabkan clogging, meningkatkan brew time dan menyebabkan over ekstraksi. Nah, over ekstraksi ini biasanya kalau orang awam seperti saya ini rasanya terlalu pahit ya teman-teman, kopinya jadi terlalu pahit. Ini untuk Arabica ya teman-teman. Pastikan kalian menggunakan grinder dengan kualitas yang baik. Bisa pakai komandante kalau yang manual, atau kalau rakjel seperti saya bisa pakai itu timer. Nah,
latte more itu banyak pilihan murah. Grinder dan bur yang masih dalam keadaan baik membantu mengurangi fines yang bisa memicu terjadinya overekstraksi. Kalau saya biasanya kalau bubuk fines atau bubuk serbuk yang paling halus itu triknya itu saya saring teman-teman. Jadi ya butuh effort lebih lah untuk menyeduh. Jadi biasanya saya bisa disaring atau kita semprot pakai semprotan itu yang bisa buat bersihin kamera, bisa beli murah kok itu, paling 18.000. Terus kualitas grinder dan bur yang baik juga membantu kopi memiliki green size yang lebih seragam. Lah itu tadi disemprot bubuk fines-nya itu biar bubuk halusnya pada pergi lah. Jadi biasanya kalau mau nyeduh 10 gram katakanlah ya saya lebihin 12 gram untuk benar-benar nanti pas di timbangan itu tepat 10 gram. Jadi lebih-lebih sedikit tidak apa-apa lah. Tapi kalau di timbangan wajib, kalau saya mau memang 10 gram ya harus 10 gram, sisanya ya bisa buat harum-harum atau apalah. Ini ada tutorial untuk yang mau cupping ya teman-teman. Di sini saya sebutkan, pertama-tama siapkan 8,5 gram kopi dan panaskan 150 ml air sampai mendidih. Pertama, giling kopi medium, cium aroma bubuk kopi yang sudah digiling. Nomor 2, analisa 1, giling kopi dulu ya teman-teman. Seduh kopi, tunggu sampai 4 menit. Jadi kopinya itu ditaruh di gelas ya, terus seduh pakai 150 ml air yang mendidih tadi. Aduk kopi sambil mendekatkan ke hidung ke cup untuk mencium aroma. Analisa 2, bersihkan buih-buih kopi itu setelah 4 menit ya teman-teman. Bersihkan setelah 4 menit tuh bersihkan buih-buih kopi. Cicipi kopi selagi panas. Analisa 3, awas meloncat lidahnya. Terus ke-7, tunggu kopi hingga dingin. Cicipi kopi ketika dingin. Tuh di sini kasih resep. Poin analisa. Lah, ini kita bahas poin analisa. Menurut buku ini ya teman-teman. Amati aroma bubuk kopi kering dan ketika sudah diseduh dengan air panas. Aroma. Aromanya menurut jenengan dos pundi lah. Flavor, kombinasi antara rasa dan bau. Dirasakan pada lidah, rasa asam, manis, asin, pahit, dan gurih. Dicium dengan hidung ketika aroma uap mengalir dari mulut ke hidung. Aftertaste itu rasa yang ditinggalkan setelah setelah kita minum itu apa, entah rasa kering, pahit atau apa, itu tiap lidah beda-beda ya teman-teman. Itu kalau lidah bersertifikat mahal itu ya. Acidity atau tingkat keasaman, bisa terasa nyaman seperti buah segar, bisa juga terlalu tinggi sampai terasa masam. Kalau saya pribadi itu seneng yang masam ya teman-teman, tapi nggak semasam ketika kita bikin espresso pakai full arabica itu jangan asem banget. Body atau tekstur kekentalan pada kopi, bisa seperti teh atau penuh seperti susu. Sweetness atau rasa manis yang terdapat dalam hasil seduhan, brown sugar, molase atau karamel dan lain-lain. Itu kalau mau nambah kamu seperti itu, jenengan harus benar-benar masuk ke otak brown sugar itu seperti apa. Terus pokoknya sering-sering nyoba makanan lah. Balance, analisa apakah kopi memiliki rasa acidity, sweetness, body, dan aftertaste yang seimbang. Nah, ini penilaian yang cukup relatif karena di lidah tiap orang itu berbeda. Defect, adanya rasa yang tidak nyaman. Lah, ini biasanya sering terjadi kalau suhu terlalu tinggi dan bubuk fine-nya tidak hilang. Nah, metode pouring. Nah, di sini dijelaskan ya metode pouring ya teman-teman. Fast brew dengan menggunakan kecepatan tuang atau pour yang cepat, berfungsi untuk increase extraction rate dan meningkatkan turbulensi. High brew dengan jarak tuang yang tinggi untuk meningkatkan turbulensi. Dalam banget.
Tips tidak disarankan untuk pasca panen black honey dan natural. Sangat cocok untuk kopi full wash dan Amerika Latin, Honduras, Kolombia, Brasil, Costa Rica, dan lain-lain. Aplikasikan untuk kopi yang memiliki dripping rate dengan sangat cepat. Hasilnya deep sweetness, most fruity, dan rasa yang kompleks. Slow and low. Kuncinya mengurangi agitasi, memperkecil risiko overekstraksi, boost acidity dan sweetness, fix dryness, aftertaste, dan prolong contact time. Menghindari clogging yang sering terjadi pada kopi dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Dijelaskan di halaman tadi ya teman-teman. Brewing time bisa menjadi lebih lama, namun karena rendahnya agitasi bisa mengurangi masalah overekstraksi. Kapan digunakan? Ketika pertama kali explore bean dengan processing natural, black honey, anaerobic, medium dark roast, dan African coffee. Ini ilmu mahal sebenarnya, dikasih di buku sekecil ini. Terima kasih Pana Coffee. Dengan buku ini saya bisa belajar dan berbagi ke teman-teman. Jadi seduh kopi menurut saya tuh ya harus sering-sering nyeduh ya teman-teman. Bisa pakai metode V60, bisa pakai metode apa namanya itu Aeropress atau apalah, atau tubruk. Kalau nggak punya ya tubruk. Itu harus sering-sering nyobain nyeduh dan merasakan sendiri hasil seduhan agar penanganan tiap kopi itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau masalah rasa enak atau enggaknya itu tergantung preferensi masing-masing. Oke, begitulah review atau pembahasan dari buku pegangan dari Pana Coffee. Kalau ada yang ditanyakan bisa ngopi di Gerai Seduh, kita bahas bareng-bareng. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.